Assalamualaikum, halo teman-teman, aku Ayu dari Universitas Indonesia Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Sistem Informasi. Kali ini aku bakal membahas mengenai sejarah dan perkembangan kalkulus. Apa itu kalkulus? Kalkulus berasal dari bahasa Latin calculus, artinya batu kecil untuk menghitung. Untuk menghitung, nah dulu bangsa Romawi menggunakan batu-batu kecil untuk melakukan perhitungan. Kalkulus bisa dibilang cabang ilmu matematika yang mencakup limit, turunan, integral, dan deret tak terhingga. Kalau kita ingat kembali, geometri adalah ilmu yang mempelajari bentuk. Aljabar, ilmu yang mempelajari operasi dan penerapan untuk memecahkan persamaan. Nah, kalau kalkulus, ilmu yang mempelajari perubahan. Emang benar katanya kalkulus menjadi pintu gerbang menuju pelajaran matematika lainnya? Benar banget. Tapi nggak cuma itu doang. Yuk simak lebih lanjut. Ahli geologi menggunakan kalkulus untuk memprediksi terjadinya bencana. Nah, makanya kadang diberikan peringatan terlebih dahulu nih untuk membantu penyelamatan nyawa manusia. Dalam bidang keuangan, kalkulus bisa dipakai untuk mengevaluasi nilai saham dan mengukur risiko investasi. Bagian dari kalkulus juga digunakan dalam bidang IT. Semua pesawat dilengkapi dengan GPS agar tidak sesat, dan panel-panel instrumen pada kokpitnya akan memberitahu kemana arah tujuannya, kecepatannya berapa, sampai tinggi pesawatnya. Kalau dalam bidang teknik, kalkulus bisa dipakai untuk menghitung panjang kabel agar bisa dihubungkan dengan substansi yang berjauhan. Selain itu, penerapan dari kalkulus bisa digunakan untuk mengetahui kekuatan tarik kabel pada jembatan. Dalam bidang biologi, kalkulus digunakan untuk menghitung pertumbuhan bakteri ketika variabel yang mempengaruhi pertumbuhannya tersebut diubah. Loh, bentar-bentar, terus siapa yang pertama kali mengembangkan kalkulus? Nah, kalkulus terbagi menjadi 3 periode dalam perkembangannya. Ada periode zaman kuno, zaman pertengahan, dan zaman modern. Pada periode zaman kuno, beberapa pemikiran tentang kalkulus integral telah muncul tetapi tidak dikembangkan dengan baik dan sistematis. Pada papirus Moskwa, Mesir, perhitungan volume dan luas yang menjadi fungsi utama dari kalkulus integral dapat ditelusuri kembali. Akhirnya, pada papirus tersebut, orang Mesir mampu menghitung volume piramida terpancung. Archimedes mengembangkan pemikiran ini lebih jauh dan menciptakan heuristik yang menyerupai kalkulus integral. Pada zaman pertengahan, Aryabhata menggunakan konsep kecil tak terhingga dan mengekspresikan masalah astronomi dalam bentuk persamaan diferensial dasar. Persamaan tersebut membuat Bhaskara II pada abad ke-12 mengembangkan bentuk awal turunan yang mewakili perubahan sangat kecil tak terhingga dan menjelaskan bentuk awal dari teorema Root. Sekitar tahun 1000, matematikawan Irak menjadi orang pertama yang menurunkan rumus perhitungan hasil jumlah pangkat 4, dan dengan menggunakan induksi matematika, beliau mengembangkan suatu metode untuk menurunkan rumus umum dari hasil pangkat integral yang sangat penting terhadap perkembangan kalkulus integral. Pada abad ke-12, Persia menemukan turunan dari fungsi kubik, dan abad ke-14, Madhava menjelaskan kasus khusus dari Dere Taylor bersama matematikawan lainnya. Nah, pada zaman modern, penemuan independen terjadi pada awal abad ke-17 di Jepang oleh matematikawan seperti Sekikowa. Dan di Eropa, beberapa matematikawan seperti John Wallis dan Isaac Barrow memberikan terobosan dalam kalkulus. Dan juga ada James Gregory membuktikan sebuah kasus khusus dari teorema dasar kalkulus. Akhirnya, Newton dan Leibniz mendorong pemikiran-pemikiran ini bersama sebagai sebuah kesatuan, dan kedua orang ilmuwan tersebut dianggap sebagai penemu kalkulus secara terpisah dalam waktu yang hampir bersamaan. Newton mengaplikasikan kalkulus secara umum ke bidang fisika, dan beliau menurunkan hasil kerjanya terlebih dahulu. Sementara Leibniz mengembangkan notasi-notasi kalkulus yang banyak digunakan sekarang, dan beliau yang pertama kali mempublikasikannya. Newton menuduh Leibniz mencuri pemikirannya dari catatan-catatan yang tidak dipublikasikan, yang sering dipinjamkan Newton kepada beberapa anggota dari Royal Society. Pemeriksaan secara terperinci menunjukkan bahwa keduanya bekerja secara terpisah, dengan Newton memulai dari turunan, sedangkan Leibniz memulai dari integral. Akhirnya, baik Newton maupun Leibniz sama-sama mendapatkan penghargaan dalam mengembangkan kalkulus secara terpisah. Newton menamakannya dengan The Science of Fluxion, sedangkan Leibniz memberikan nama kepada ilmu cabang matematika ini sebagai kalkulus. Sejak itulah banyak matematikawan yang memberikan kontribusi terhadap pengembangan lebih lanjut dari kalkulus. Segitu aja video dari aku, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.